Pertama, latar belakang. Latar belakang virus corona atau COVID-19 kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misalnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona diduga dibawa oleh kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi yang lebih parah dan gagal organ. Pengertian virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Pada akhir Desember 2019, virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus ini. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, Middle East Respiratory atau MERS, dan Severe Acute Respiratory atau SARS. Penularan virus corona. Penularan virus corona bisa terjadi melalui berbagai hal berikut. Pertama, droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Kedua, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Ketiga, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Dan keempat, kontaminasi tinja. Kasus ini jarang terjadi. Sebuah studi baru menunjukkan potensi penularannya melalui udara. Ketika seseorang batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan mengandung virus, berpotensi akan menyebar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain jika berada dalam posisi berdekatan. Bahkan para peneliti menemukan bahwa virus itu bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu di udara dan menempel di permukaan benda, bergantung pada beberapa faktor seperti panas dan kelembapan. Pencegahan virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyarankan untuk melakukan 5 langkah ini demi mencegah penyebaran virus corona. 1. Secara teratur dan menyeluruh bersihkan tangan Anda dengan sabun dan air atau cairan berbasis alkohol. Mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan cairan berbasis alkohol membunuh virus yang mungkin ada di tangan Anda. Kedua, pertahankan jarak fisik atau physical distancing setidaknya 1 meter antara Anda dan siapa saja yang batuk atau bersin. Ketika seseorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika Anda terlalu dekat, Anda bisa menghirup tetesan air atau termasuk virus jika orang tersebut menderita batuk. Ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan dan virus dapat menempel. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut Anda. Dari sana, virus bisa masuk ke tubuh Anda dan bisa membuat Anda sakit. Pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda menjaga kebersihan pernafasan. Ini berarti menutupi mulut dan hidung Anda dengan siku atau anggota badan yang tertekuk saat Anda akan batuk atau bersin. Kemudian segera buang tisu bekas
yang digunakan untuk menutupi bersin atau batuk. Tetesan yang keluar saat Anda bersin atau batuk menyebarkan virus. Dengan mengikuti saran ini, Anda melindungi orang-orang di sekitar Anda dari virus. Yang terakhir, tetap di rumah jika Anda merasa tidak sehat. Jika Anda mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, cari bantuan medis dan hubungi mereka terlebih dahulu. Ikuti arahan otoritas kesehatan setempat Anda. Antisipasi dan penanganan virus corona. Pertama, tetap di rumah. Kedua, hindari transportasi umum. Ketiga, jaga jarak dengan orang lain. Keempat, batasi kontak dengan hewan peliharaan. Kelima, hubungi dokter sebelum mengunjungi. Keenam, gunakan masker. Ketujuh, tutup mulut dan hidung di saat batuk dan bersin. 8. Sering mencuci tangan dan hindari menyentuh wajah. 9. Tidak berbagi benda. 10. Semprotkan desinfektan di rumah. 11. Pantau gejala yang terjadi pada diri sendiri. Dan yang ke-12, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Gejala yang dialami ketika Anda terpapar virus corona. Gejala awal infeksi virus ini bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus ini. Namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam. Suhu tubuhnya berada di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, sesak nafas. Menurut penelitian, gejala virus ini muncul dalam waktu 2 hari sampai dengan 2 minggu setelah terpapar virus corona. Kapan kita harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona ini, seperti yang disebutkan di atas, terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kontak dengan penderita corona atau berada di daerah yang memiliki kasus corona. Setelah itu, hubungi hotline. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit, karena itu akan meningkatkan risiko Anda tertular atau menularkan virus corona ke orang lain. Anda bisa membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit melalui aplikasi atau menghubungi dokter dengan cara yang lain. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada aplikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang dapat kita lakukan yaitu pada diri sendiri, yaitu kita sebaiknya memperbanyak ibadah dan dilakukan di rumah saja untuk saat sekarang ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Kita juga berserah diri kepada Allah dan berdoa agar terhindar dari virus ini. Sebagai mahasiswa, kita sebaiknya tetap menjalankan tugas yang diberikan oleh dosen dengan baik dan mengajak teman-teman untuk melakukan ibadah di rumah. Sebagai anggota keluarga, kita bersama-sama anggota keluarga sebisa mungkin agar tidak pergi keluar rumah. Jika tetap ingin salat berjemaah, sebaiknya salat berjemaah bersama anggota keluarga saja di rumah. Sebagai anggota masyarakat, kita sebaiknya mengajak masyarakat sekitar untuk tidak melaksanakan salat berjemaah untuk sementara waktu ini, dan salat atau beribadah di rumah masing-masing. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dapat kita lakukan yaitu, pertama, pada diri sendiri. Kita harus tetap menjalankan sikap keadilan seperti sama-sama menjaga diri di rumah saja. Bukan kita menyuruh orang lain untuk di rumah tapi kita sendiri tidak melakukannya. Yang kedua, sebagai mahasiswa, kita mengajak mahasiswa lain untuk tetap mengedepankan nilai kemanusiaan dalam menghadapi COVID-19 ini. Yang ketiga, sebagai anggota keluarga, kita tetap mengedepankan nilai kemanusiaan sesama anggota keluarga dan saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan yang keempat, sebagai anggota masyarakat, kita sebaiknya mengedepankan nilai kemanusiaan dengan cara mengembalikan bantuan berupa sembako dari pemerintah jika kita merasa ada yang lebih pantas untuk mendapatkannya dibanding dari kita. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang dapat kita lakukan yaitu, yang pertama, pada diri sendiri, kita sebaiknya bersatu dalam hal sama-sama menahan diri untuk tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Yang kedua, sebagai mahasiswa, kita bersama-sama teman sebaiknya bersatu untuk menghadapi COVID-19 ini dengan cara tidak pergi untuk berkumpul-kumpul.
Yang ketiga, sebagai anggota keluarga, kita sebaiknya bersatu untuk saling menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan bersama. Dan yang keempat, sebagai anggota masyarakat, kita bersama anggota masyarakat lainnya bersatu dalam pencegahan COVID-19 ini, seperti dengan cara ikut serta membantu dalam melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dapat kita lakukan yaitu, yang pertama, pada diri sendiri. Kita tetap mematuhi semua anjuran pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini dengan cara di rumah saja. Yang kedua, sebagai mahasiswa, kita tetap mematuhi anjuran pemerintah dan juga kampus dalam menghadapi COVID-19 ini dan menjalankan kuliah online. Sebagai anggota keluarga, kita sebaiknya mematuhi aturan yang dibuat, seperti sering mencuci tangan dan tidak keluar rumah, dan saling mengingatkan satu sama lain. Yang keempat, sebagai anggota masyarakat, kita sebaiknya tetap mematuhi aturan yang ada. Dan jika ada masyarakat yang terkena COVID-19, kita harus tetap menyemangatinya dan tidak mengucilkan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dapat kita lakukan, yang pertama, yaitu kepada diri sendiri. Kita sebaiknya memberikan dukungan yang sama kepada penderita COVID-19. Kita tidak boleh menonjolkan kelebihan kita. Yang kedua, sebagai mahasiswa, kita tidak boleh menonjolkan kelebihan kita seperti status sosial, karena COVID-19 berdampak terhadap semua kalangan, tidak memandang status. Ketiga, sebagai anggota keluarga, kita harus tetap bersikap adil terhadap anggota keluarga lainnya, tidak memojokkan jika mengalami gejala seperti COVID-19, karena belum tentu itu COVID-19. Keempat, sebagai anggota masyarakat, kita tetap bersikap adil dan bijaksana dalam menghadapi COVID-19 ini, seperti kita tidak perlu membeli masker jika kita tidak ada keperluan keluar rumah. Sebaiknya kita mengalah dengan orang yang sudah pasti ada keperluan untuk keluar rumah. Dan jika kita memiliki lebih, sebaiknya kita berikan kepada yang membutuhkan. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang negara dan konstitusi beserta studi kasus tentang illegal logging. Definisi negara. Negara berasal dari kata state dalam bahasa Inggris, staat dalam bahasa Belanda, dan etat dalam bahasa Prancis. Ketiga bahasa tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Unsur-unsur negara. Yang pertama, penduduk. Penduduk itu semua orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Yang kedua, wilayah. Sebuah negara yang berdaulat haruslah diakui wilayahnya secara de facto dan de jure, secara internasional, dan memiliki batas zona teritorial. Yang ketiga, pemerintah. Sebuah negara harus memiliki sistem pemerintahan yang berbentuk presiden atau perdana menteri. Klasifikasi negara. Yang pertama, berdasarkan jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan. 1. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, tirani adalah bentuk pemerintah yang dipimpin satu orang untuk kepentingan satu orang atau pengusaha saja. Yang ketiga, aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang untuk kepentingan keseluruhan rakyat. Yang keempat, oligarki adalah bentuk pemerintahan sekelompok orang untuk kepentingan sekelompok orang tersebut. Yang kelima, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang yang berorientasi untuk keseluruhan rakyatnya. Yang terakhir adalah mobokrasi. Birokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin banyak orang yang berorientasi untuk para pengusaha saja. Yang kedua, klasifikasi negara berdasarkan konsep dan teori modern. Yang pertama, negara kesatuan adalah bentuk negara dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa untuk mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan masih dapat dibedakan lagi menjadi dua, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi di mana seluruh persoalan diatur dan menjadi wewenang dari negara. Yang kedua ialah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepala daerah diberikan kekuasaan besar untuk mengatur daerahnya yang tidak bertentangan dengan pemerintahan pusat. Kedua, negara serikat adalah bentuk negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian. Negara federasi hanya bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara, keuangan dan urusan pos. Berikutnya, klasifikasi negara berdasarkan asas penyelenggaraan kekuasaan. Yang pertama, bidang ekonomi, yaitu negara terbagi menjadi negara agraris, negara industri, negara berkembang, dan negara maju.
Yang kedua, bidang politik. Negara terbagi menjadi negara demokratis, negara otoriter, dan negara totaliter. Yang ketiga, bidang sistem pemerintahan. Negara terbagi menjadi negara dengan sistem pemerintahan presidensial, sistem parlementer, dan juga junta militer. Keempat, menurut ideologi bangsa. Negara terbagi menjadi negara liberal, negara sosialis, negara fasis, negara komunis, dan negara agama. Sifat organisasi negara. Yang pertama, sifat memaksa. Negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa ada pemaksaan fisik. Hak negara ini memiliki sifat legal agar tercipta tertib di masyarakat dan tidak ada tindakan anarki. Paksaan fisik dapat dilakukan terhadap hak milik. Yang kedua, sifat monopoli. Negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak. Negara mengatasi paham individu dan kelompok. Yang ketiga, sifat totalitas. Maksudnya semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Fungsi negara. Yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Negara wajib melindungi unsur negara, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal atau eksternal. Contohnya yaitu TNI menjaga perbatasan negara. Yang kedua, fungsi keadilan. Negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Contohnya, setiap orang yang melakukan tindakan kriminal dihukum tanpa melihat kedudukan atau jabatan. Yang ketiga, fungsi pengaturan dan keadilan. Negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan yang terakhir, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Elemen kekuatan negara. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, teritorial negara. Yang ketiga, sumber daya alam. Keempat, kapasitas pertanian dan industri. Kelima, kekuasaan militer dan mobilitas. Dan yang keenam, kekuatan yang tak berwujud. Hubungan negara dengan warga negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, negara berkewajiban terhadap warga negara dalam pemberian jaminan dalam menjalankan agama, memberikan pendidikan, memajukan kebudayaan nasional, kesejahteraan sosial, memelihara fakir miskin dan anak terlantar, dan menjalankan fungsi pertahanan. Oleh karena itu, harus ada feedback dari warga negara dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang tidak hanya menginginkan sebuah hak, namun juga menjalankan kewajibannya. Sistem pemerintahan negara. Yang pertama, badan legislatif, yaitu badan yang berfungsi membuat undang-undang atau peraturan daerah yang pengesahannya bersama presiden atau dengan kepala daerah. Yang kedua, badan yudikatif, yaitu badan yang berfungsi menjalankan undang-undang yang mendapat persetujuan secara bersama-sama antara DPR dengan presiden. Yang ketiga, badan yudikatif, yaitu badan yang berfungsi mengadili penerapan undang-undang. Selanjutnya, yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis atau constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda, grondwet. Perkataan wel diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya Undang-Undang Dasar, dan grond yang berarti tanah atau dasar. Definisi konstitusi. Konstitusi dibedakan dalam bentuk aturan-aturan yang tertulis dan tidak tertulis, yang berisikan: yang pertama, kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan. Yang kedua, dokumen tentang pembagian tugas. Yang ketiga, gambaran dari lembaga negara. Yang keempat, gambaran tentang HAM. Hakikat dan fungsi konstitusi. Yang pertama, hakikat, yaitu adanya jaminan hak manusia dan hak-hak asasi dan warga negara. Susunan ketatanegaraan bersifat fundamental dan pembagian dan pembatasan tugas secara fundamental. Kedua, fungsi, yaitu dalam negara konstitusional. Pertama, membatasi kekuasaan pemerintah. Kedua,
cara membagi kekuasaan. Yang ketiga, wujud dari hukum tertinggi. Dalam negara komunis, yang pertama, cerminan kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan menuju masyarakat komunis. Yang kedua, pencatatan formal dari perjuangan yang dicapai. Yang ketiga, dasar hukum perubahan masyarakat. Dinamika pelaksanaan konstitusi. 1. Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu ini, pelaksanaan Undang-Undang Dasar tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena bangsa Indonesia dalam masa upaya membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Sedangkan pihak kolonial Belanda masih ingin menjajah kembali negara Indonesia. Yang kedua, Konstitusi RIS dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Rancangan Konstitusi RIS ini disepakati oleh wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dengan wakil-wakil pemerintah negara BFO, yaitu negara buatan Belanda. Konstitusi ini tidak dapat berlangsung lama karena adanya tuntutan masyarakat dari berbagai daerah untuk kembali ke bentuk negara kesatuan dan meninggalkan bentuk RIS, dan akhirnya RIS dibubarkan. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara, yaitu dari 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Menurut Undang-Undang Dasar sementara, sistem pemerintah yang dianut ini adalah sistem pemerintahan berparlementer dan bukan sistem kabinet presidensial lagi seperti dalam Undang-Undang 1945. Selain itu, Dewan Konstituante yang diberi tugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1945 mengalami kemacetan selama 2 tahun. Kondisi politik yang demikian membuat Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dari 5 Juli 1959 sampai 1966. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa kepemimpinan Soekarno. Terdapat beberapa penyimpangan, yaitu pertama, Presiden merangkap sebagai penguasa eksekutif dan legislatif. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang dalam bentuk penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR. Yang ketiga, MPRS mengangkat Presiden seumur hidup. Yang keempat, hak angket DPR tidak berjalan. Yang kelima, pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara dan tertinggi negara diangkat menjadi menteri-menteri negara dan Presiden menjadi ketua DPA. Sedangkan dalam kepemimpinan Soekarno atau Orde Baru, hal yang perlu dicatat mengenai pelaksanaan konstitusi ialah yang pertama, membentuk lembaga-lembaga yang tersebut dalam undang-undang yang ditetapkan dengan undang-undang. Kedua, menyelenggarakan mekanisme kepemimpinan nasional 5 tahunan. Dan yang ketiga, menggunakan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diatur dalam konstitusi. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1999 dari tahun 1999 sampai dengan sekarang. Inti penerapan sistem pemerintahan pasca amandemen konstitusi antara lain: yang pertama, perubahan ideologi politik dari sosialis demokrat atau Orba menjadi liberal yang berintikan demokrasi dan kebebasan individu serta pasar bebas. Yang kedua, penyelenggaraan otonomi daerah kepada Pemda tingkat 1 dan 2, yaitu kabupaten atau kota. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden. Yang keempat, pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Yang kelima, perubahan undang-undang politik yang berhentikan pemilu langsung sistem multipartai. Dan yang terakhir, pelaksanaan amandemen konstitusi yang berhentikan perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan ditetapkannya konstitusi sebagai lembaga tinggi negara dan lain-lain. Institusi dan mekanisme pembuatan konstitusi. Institusi legislasi, yaitu lembaga yang bertugas untuk membuat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang meliputi badan legislatif dan eksekutif. Pembuatan institusi, yaitu dilaksanakannya perubahan-perubahan terhadap peraturan-peraturan, maka perlu dibentuk lembaga institusi untuk melaksanakan fungsinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian studi kasus. Di sini saya mengambil kasus illegal logging. Latar belakang kasus. Illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Illegal logging bukanlah sebuah masalah baru. Usianya hampir sama dengan sejak penebangan komersial itu sendiri. Di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda,
pencurian kayu kecil-kecilan sering dilakukan di tanah-tanah yang diberikan izin konsesi penebangan oleh Belanda. Bahwa illegal logging menjadi perhatian yang sedemikian besar pada saat ini tidak lain karena skala dan intensitasnya yang memang sangat luar biasa. Dampak dari kasus illegal logging. Kegiatan illegal logging menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek. Sumber daya hutan yang sudah hancur selama masa Orde Baru kian menjadi rusak akibat maraknya penebangan liar dalam jumlah yang besar. Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Sebenarnya, pendapatan yang diperoleh masyarakat atau penebang dan penyarat dari kegiatan illegal logging adalah sangat kecil karena porsi pendapatan terbesar dipetik oleh para penyandang atau cukong. Tak hanya itu, illegal logging juga mengakibatkan timbulnya berbagai anomali di sekitar kehutanan. Salah satu anomali terburuk sebagai akibat maraknya illegal logging adalah ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Upaya penanggulangan kasus illegal logging. Yang pertama, deteksi secara makro, yaitu misalnya melalui potret udara. Yang kedua, ground checking dan patroli. Yang ketiga, inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi illegal logging. Yang keempat, deteksi di sepanjang jalur-jalur pengangkutan. Yang kelima, inspeksi di log pond IPKH. Yang keenam, inspeksi di lokasi industri. Yang ketujuh, melakukan timber tracking. Dan yang terakhir, pemeriksaan dokumen seperti izin, angkutan, dan laporan. Perlu lebih intensif lagi.